Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sohri sodori wa yasirli amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana? Saya Anissa Agustini, NIM 2030210070 dan 2 rekan teman saya yang bernama Nur Fahriyati dan Rizky Lestari. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Rizky Lestari. Kepada Saudari Rizky Lestari kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lestari, NIM 2030210072. Saya akan menjelaskan tentang konsep negara urgensi, dasar negara Pancasila sebagai dasar negara. Itu konsep negara menurut Pancasila itu artinya negara tersebut harus mencerminkan nilai-nilai dalam sila-sila yang termuat dalam Pancasila, yang artinya negara Indonesia harus berdasarkan ketuhanan, mencerminkan moralitas hidup yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai agama, menjunjung tinggi kemanusiaan yang diimplementasikan dalam penghormatan terhadap HAM atau hak asasi manusia. Yang ketiga itu mengutamakan persatuan bangsa, memiliki solidaritas yang tinggi antara warga. Yang keempat itu menjunjung tinggi demokrasi, pemerintahan dari rakyat dengan sistem keterwakilan, menghargai kebebasan untuk berpendapat dan bersikap. Yang kelima itu memiliki keadilan sosial yang tinggi terhadap rakyatnya, tidak bersifat bias dalam kebijakan ekonomi demi terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dan menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat didasari daerah tertentu. Diponolo juga menyimpulkan unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu pertama unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Yang kedua itu unsur manusia atau umat, rakyat pun atau bangsa. Yang ketiga itu unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Dan saya juga akan menjelaskan tentang alasannya diperlukan kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari apresiasi cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Dan alasannya diperlukan Pancasila juga karena Pancasila itu memberikan arahan terhadap hukum, harus menciptakan negara yang baik dengan berlandasan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan oleh sebab itu, Pancasila sebagai dasar negara tentu merupakan tujuan Indonesia dalam memerdekakan. Pancasila itu juga harus dihayati, dipahami, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mengapa kita harus mengkaji Pancasila itu karena Pancasila akan menuntun kita dalam memajukan bangsa Indonesia menjadi negara yang maju dan dengan mempelajarinya dan mengamalkannya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rizky Lestari. Saya akan melanjutkan materi tentang landasan yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketenegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif.
Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dan Ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai negara. Meskipun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam proses reformasi, MPR melalui Sidang Istimewa tahun 1998 mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tertuang dalam TAP nomor 18 MPR 1998. Secara yuridis Pancasila sudah jelas menjadi hukum dari segala hukum di Indonesia. Meskipun Pancasila dalam perjalanannya juga mengalami pasang surut, tetapi Pancasila sampai saat ini sekarang masih menjadi landasan dalam setiap pembuatan peraturan. Hal ini di dalam setiap perundang-undangan selalu mencantumkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu landasan historis Pancasila sebagai dasar negara. Landasan historis adalah landasan-landasan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman Kerajaan Kutai, Majapahit, dan Sriwijaya, sampai datangnya bangsa lain yang menjajah dan menguasai bangsa Indonesia. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga asal nilai-nilai Pancasila tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Selanjutnya yaitu sosiologi, landasan sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Selanjutnya yaitu landasan politis. Landasan politis Pancasila sebagai dasar negara mengkaji ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan. Itu saja. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita Nur Fahriyati. Kepada saudari Nur Fahriyati dipersilakan. Saya Nur Fahriyati, NIM 2030210071. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Agustini tentang dinamika dan tantangan Pancasila.
Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Kata dinamika bermakna kekuatan bergerak dan semangat juang. Pancasila berarti kekuatan dari dasar negara. Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur Indonesia. Pancasila terbentuk atas pengorbanan para pahlawan dahulu. Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan Indonesia. Karena Pancasila mempersatukan kekuatan Indonesia, karena Pancasila telah mempersatukan, menyatukan, dan simbol semangat Indonesia. Pancasila membuat sila-sila 1-5 yang menjadi pedoman Indonesia. Hal ini membuktikan Pancasila merupakan dinamika dasar negara. Dinamika Pancasila adalah ideologi dasar-dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, sakerta yaitu panca yang artinya 5, dan sila artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertentangan Pancasila sebagai dasar negara dan tantangan bagi milenial. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3/MPRS/1160 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 UUD 1145 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memaku jabatan selama 5 tahun. Sesudah dapat dipilih kembali, pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik, yang ada batas waktu 5 tahun. Pancasila sebagai nilai universal basis sangat relevan dengan generasi hari ini. Pancasila hanya perlu terinternalisasi dengan baik ke setiap generasi yang ada, khususnya generasi milenial yang akan menjadi salah satu tokoh penggerakan kemajuan negara yang kita cintai. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Kaidah menentukan dalam perbuatan politik, hukum, atau kebijakan bernegara lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjadi integritas atau keutuhan berbangsa. 2. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya membangun demokrasi dan non-demokrasi. 3. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum berdasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirincikan sebagai berikut. 1. Pancasila sumber dari segala sumber tertib Pancasila. 2. Meliputi kebatin dalam UUD 1145. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara. Esensi yang berasal dari kata ensanche yang menurut kamus Lokman berarti tesmos basiret important qualities of setting. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok. Contoh penggunaan adalah esensi pertingkalan antara kedua tokoh itu ialah pertentangan ideologi. Jadi segala sesuatu merupakan hakikat dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstra, dan positif.
Dari segala suatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Membentuk negara bersumber Pancasila. 2. Perintah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Menerapkan urgensi Pancasila dibagi menjadi 2 pendekatan. 1. Pendekatan institusional. Pendekatan institusional membentuk negara yang bersumber dari Pancasila sehingga terwujudnya dan termenuhi kepentingan nasional. 2. Pendekatan human resource yaitu orang pemegang kekuasaan pemerintah yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara konsekuen dalam tugas dan tanggung jawabnya yang akan mensejahterakan rakyat. Untuk memenuhi urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan 2 metode pendekatan yaitu institusional kelembagaan dan human resource personalan atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sedangkan human resource terletak pada 2 aspek, yaitu pada orang-orang yang memegang jabatan pada pemerintah yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan kesekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya dan formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan. Saya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nur Fahriyati. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang materi Pancasila sebagai dasar negara. Kepada Allah kami mohon ampun jika terdapat kesalahan perkataan kami, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.